Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama Aceh di channel Audio Cerita. Untuk menjawab rasa penasaran kawan Aceh di episode sebelumnya, gak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Sudut pandang autor. Pandu, inget ya, lakukan sesuai rencana kita. Aku mesti gimana biar berhasil memancing simpati Mbak Jumba? Aduh, kamu itu polos apa bodoh sih? Kamu kan bisa bikin cerita palsu. Misal, ditinggal mati pacarmu, kek? Atau adikmu tertabrak mobil, kek? Pokoknya, bikin seolah-olah kamu benar-benar kelihatan lagi terpuruk. Aku coba ya Mbak. Jangan sampai ketahuan kalau kamu lagi berbohong ya Pandu. Keluarkan air mata buayamu. Jumiati itu tipe orang yang cupu, yang gampang terbawa perasaan. Kalau aktingmu bagus, aku yakin dia akan luluh ke pelukanmu. Aku belum pernah berbuat begitu sih Mbak. Tapi demi Mbak Jum, aku akan berusaha Mbak. Pandu sebenarnya masih ragu dengan rencana Nur yang harus ia ikuti. Namun, ia berpikir bahwa kesempatan emas ini tidak akan datang untuk kedua kalinya. Ia akan menjalankan sandiwara itu sesuai arahan Nur. Nah, gitu dong. Kalau mau ngejar singa betina, jadilah singa jantan. Jangan malah jadi kucing. Yang ada, kamu malah keok. Cari makan aja butuh usaha kok, apalagi nyari cinta. Kurangin deh sifat ragu-ragumu itu. Nur terus berusaha mengompori Pandu. Bagi Nur, Pandu adalah senjata yang paling ampuh untuk membuat hubungan Wiryo dan Jum porak-poranda. Makasih ya Mbak Nur, aku lanjut maraton dulu. Oke deh, aku nanti ke pangkalan ojek buat bikin Mang Ujang dak jadi jemput Jumiati. Kamu sadar kan, usahaku buat memperjuangkan kamu sama Jumiati itu ndak main-main. Jangan bikin aku kecewa yo. Nur melirik Pandu dengan wajah sedikit mengancam. Sabar ya Mbak, bolehkah aku memeluk Mbak? Sekali ini saja, aku kangen kakak sepupuku. Jumiati tetap kalut dalam kesedihannya. Namun berbeda dengan isi hati Pandu yang dipenuhi rasa puas karena rencananya telah berhasil. Inilah pertama kalinya Pandu memeluk badan seorang wanita. Siapa sangka, pelukan pertama itu berhasil ia rasakan dari wanita yang selama ini menjadi fantasinya. Aroma rambut Jumiati yang menyegarkan hidungnya membuat hasrat cintanya membuncah. Sentuhan kulit dan kedua badan mereka yang saling bertaut membuat sengatan asmara yang membuat Pandu hampir kehilangan akal sehatnya. Insting lelakinya hampir saja membuatnya hilaf. Otaknya seperti memerintahkan bibirnya untuk segera mencium Jumiati. Tangannya hampir saja merambah menyusuri badan indah Jumiati. Tahan Pandu, tahan. Jangan buat Jumiati jadi membencimu. Seketika, akal sehat Pandu menyadarkannya untuk tidak berbuat lebih. Pandu segera melepaskan pelukannya sebelum Jumiati menyadarinya. Pandu dengan sigap mengambil 2 lembar tisu untuk mengeringkan air mata Jumiati. Maafkan aku Mbak, secara gak langsung aku udah membuat luka lama Mbak Jum. Ujar Pandu sembari memberikan lembaran tisu kepada Jumiati. Enggak apa-apa Mas, saya aja yang terlalu bawa perasaan. Mas yang curhat kok malah saya yang nangis. Jumiati menyeka air matanya dan menertawakan dirinya. Sepertinya mobil kita sudah bisa lewat nih Mbak. Mbak Jum kasih tahu arah ke rumahnya Mbak ya. Mobil Pandu melesat menuju ke arah rumah Jumiati. Mereka berdua kini saling mengobrol tanpa rasa canggung. Berhenti di sini Mas, ini rumah saya. Sebelumnya terima kasih atas bantuannya ya Mas Pandu. Sampaikan salam terima kasih juga untuk Bu Kinan. Sama-sama Mbak. Oh iya, aku bisa minta tolong? Apa itu Mas? Bolehkah aku anggap Mbak Jumiati seperti kakakku?
Jujur, selama aku mau ngobrol dengan Mbak Jum, hal itu bisa bikin rasa rinduku dengan kakakku terobati, Mbak. Dengan senang hati, Mas. Jumiati merasa sangat bangga karena kini dirinya bisa membantu kesedihan orang lain. Di sisi lain, Pandu mulai menikmati permainan Nur. Kini ia bukanlah seekor kucing lagi. Ia telah bertransformasi menjadi seekor singa yang siap menerkam mangsanya. Senyum seringai Pandu mengarah pada Jumiati yang sedang membuka pintu rumahnya. Sudut pandang Jumiati. Hari ini aku tidak memiliki kegiatan apa-apa karena tidak ada jam kursus. Dari pagi, aku hanya berada di dalam rumah saja. Musim hujan telah membuat badanku malas untuk bergerak. Kuhabiskan waktuku untuk membaca novel sembari menunggu suamiku pulang kerja. Permisi. Suara ketukan pintu membuatku menghentikan kegiatan membacaku. Kubuka pintu rumahku dan nampak seorang lelaki berkumis tebal datang membawa sebuah bingkisan. Ini betul dengan Mbak Jumiati? Iya, saya sendiri, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Kataku penasaran karena aku tidak mengenal pria itu. Ini ada bingkisan untuk Mbak. Saya hanya dimintai tolong untuk memberikan ini kepada Mbak Jumiati. Segera kulihat bingkisan itu di setiap sisi. Tidak ada nama pengirimnya. Maaf, Pak. Bingkisan ini dari siapa ya? Saya nggak tahu nama orangnya, Mbak. Pokoknya masnya tinggi dan ganteng. Senyumku seketika merekah. Mas Wiryo, kenapa sih harus berbuat begini? Bikin malu hatiku saja. Terima kasih, Pak. Dengan penuh rasa berdebar, aku segera menutup pintu dan tak sabar untuk segera membuka bingkisan cantik itu. Bingkisan bersampul merah jambu, berbentuk hati dan dihiasi dengan pita itu segera kubuka dengan hati-hati. Tampak sebuah kartu ucapan yang terekat di sisi atasnya. Saat hujan, semua orang tak bisa melihat kelap-kelip bintang di langit. Tapi, aku tetap bisa melihatnya, karena kamulah bintangnya. Tahukah kamu, setiap tarikan nafas yang Tuhan berikan kepadaku, aku tak bisa menghitungnya. Begitu pula rasa cintaku kepadamu. Tak terhingga. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu, Jumiati. Perasaan bahagiaku tak terkira setelah membaca kartu ucapan itu. Hatiku serasa diliputi rona merah jambu yang membuatku tak sabar untuk segera memeluk suamiku, melayani malamnya dengan kekuatan asmaraku. Tak sampai di situ, perasaan baru diliputi rasa penasaran membuat tanganku segera membuka isi di balik bingkisan itu. Mataku terbelalak melihatnya, sebuah gaun tidur berwarna merah berenda, kubentangkan dengan tanganku. Tanpa pikir panjang, gaun itu segera kukenakan di depan cermin. Tubuh seksiku benar-benar terlihat nyata saat mengenakannya. Sebuah ajakan bercinta yang sangat unik. Mas Wiryo benar-benar sangat romantis. Dan benar saja, suara motor Mas Wiryo terdengar masuk menuju gerbang rumah ini. Jantungku terpacu begitu kencang saat aku membukakan pintu untuknya. Sayang. Matanya terpana melihatku. Aku tersenyum menggonanya. Makasih ya, sayang. Aku menggandeng kedua tangannya. Kok makasih? Harusnya Mas dong yang makasih karena udah dikasih kejutan begini. Bikin Mas pengen masuk kamar langsung. Mas Wiryo mengeluskan bibirnya ke pipiku. Seketika gejolak asmara menegakkan bulu romaku. Mas kok romantis banget sih? Kan emang dari dulu romantis. Makasih kadonya ya sayang. Aku berbisik ke telinganya. Maksudnya? Kado apa? Mas kan gak ngasih kado apa-apa. Mas Wiryo memeluk tubuhku dan mendorongku pelan di atas sofa ruang tengah. Seketika tumbuh rasa gusar dalam hatiku. Mas yakin? Mas seharian ini sibuk sekali, Dek. Lagi musim ayam sakit, jadi Mas harus siaga ngontrol peternakan. Udah ya tanyanya? Ujar Mas Wiryo seraya mencumbuku dengan bibirnya. Hatiku rasanya tak karuan. Hasratku yang awalnya membuncah untuk kulampiaskan kepada suamiku tiba-tiba terasa hambar. Aku mendorong kepalanya dengan kedua tanganku agar ia berhenti mengecup tubuhku. Kenapa sayang? Mas Wiryo terus berusaha melakukan aksinya, namun aku menghindar. Mas, bisa berhenti dulu? Aku menggenggam erat tangan suamiku.
Nggak boleh ya. Gurat kekecewaan seketika terlihat dari wajah Mas Wiryo. Bukan begitu, Mas. Beri aku waktu dulu ya. Aku berlalu meninggalkan Mas Wiryo menuju ke kamar. Bungkus kado dan surat misterius itu segera aku sembunyikan di antara celah lemari agar Mas Wiryo tidak mengetahuinya. Pikiranku dipenuhi rasa takut dan bingung. Jika benar bingkisan ini bukan dari Mas Wiryo, lalu siapa gerangan yang memberikannya? Jika Mas Wiryo sampai tahu, aku takut ia akan berpikir yang tidak-tidak terhadapku. Aku segera melepaskan gaun malam yang tak tahu siapa pengirimnya dan kuganti dengan pakaianku piyama berlengan panjang. Mas, kulihat Mas Wiryo merebahkan badannya di atas sofa. Dia menoleh ke arahku dengan wajah muramnya. Ia hanya bergeming mendengar panggilanku. Mas marah ya? Kataku sembari merangkul lengannya. Mas capek, Dek. Jawabnya datar. Maafkan adek, Mas. Aku berusaha merayunya dengan membelai lembut dan mengecup pipinya. Mas mau tidur. Ujarnya mengacuhkanku. Maaf, Mas. Tadi adek tiba-tiba sakit perut. Aku mencari alasan agar Mas Wiryo tidak marah kepadaku meskipun aku sadar aku telah berkata bohong. Ya udah, kalau adek sakit perut, adek istirahat saja. Mas capek, mau tidur. Mas Wiryo tidak beranjak dari sofa dan mulai memejamkan matanya. Mau adek pijitin, Mas? Tawarku kepadanya dengan rasa bersalah. Gak usah, Dek. Mas cuma kecapean kerja. Mas makan dulu yuk, udah adek siapin. Nanti aja. Baru kali ini, aku melihat Mas Wiryo tampak cuek kepadaku. Aku tahu, aku salah karena sudah menolak ajakan bercintanya. Terlebih lagi, aku yang mulai memancing hasratnya. Namun, saat gairahnya sedang hangat-hangatnya, aku malah mengacaukannya. Aku sangat menyesali tindakanku tadi. Dan soal kado itu, aku harap Mas Wiryo tidak pernah membahasnya. Bobok di dalam aja yuk, Mas. Di sini banyak nyamuk. Tawarku lagi. Ia tak bersuara. Kulihat ia sudah terlelap di atas sofa. Sudut pandang autor. Hidangan masakan telah disiapkan Jumiati untuk suaminya sebelum berangkat kerja. Wiryo duduk di meja makan, lalu menciduk nasi dan sayur di atas piringnya, kemudian memakannya sedikit demi sedikit. Namun, bibirnya masih terkatup dalam diamnya. Wiryo akhir-akhir ini memang cukup terbebani dengan masalah di usahanya. Munculnya penyakit infeksi pada ternak ayamnya membuat distribusi hasil ternaknya terhambat. Satu-satunya yang bisa menghiburnya dikala capai akan pekerjaannya adalah Jumiati. Meskipun pikiran Wiryo diselimuti oleh permasalahan usahanya, ia tidak pernah menampakkannya di rumah. Baginya, kebahagiaan Jumiati adalah segalanya. Betapa bahagianya hati Wiryo tatkala melihat istrinya sangat cantik dan seksi saat menyambutnya pulang. Rasa suntuk ingin segera ia luapkan dengan memadu asmara dengan istrinya. Namun, Jumiati tampak menolak saat gairahnya sedang di atas awan. Ia sangat kecewa dan merasa diberikan harapan palsu oleh istrinya. Mas, maafkan Jum ya, Mas masih ngambek. Jumiati berusaha meluluhkan hati suaminya lagi. Enggak kok, Dek. Oh iya, nanti sepertinya Mas pulang terlambat. Ujar Wiryo sembari menghabiskan suapan nasi terakhirnya. Dalam hati Wiryo, dia sebenarnya tidak ingin membuat rasa kecewanya berlarut-larut. Hanya saja, ia bermaksud memberikan pelajaran kepada Jumiati agar ia menjadi sosok yang lebih dewasa dan mampu memahami isi hatinya. Selama ini, Wiryo merasa hanya dia yang berusaha mengalah dan selalu menuruti permintaan Jumiati. Wiryo berlalu meninggalkan rumah untuk bekerja. Dan kini tinggal Jumiati yang sendiri dalam penyesalannya. Ia segera mengambil gaun malam, wadah bingkisan, serta kartu ucapan yang ia sembunyikan dari Wiryo. Ia bertanya-tanya dalam pikirannya dengan rasa bergidik. Siapa laki-laki yang lancang mengirimnya bingkisan itu? Jumiati membungkus bingkisan itu dengan plastik hitam, lalu membawanya ke rumah seseorang yang ia anggap tepat untuk mencurahkan isi hatinya.
Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh? Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.